Dan sekarang sudah ditambah masjid satu lagi di Gunung Talang, yaitunya Masjid Quba. Ini diambil dari nama Masjid Quba yang didirikan oleh Rasulullah, penuh perjuangan. Di hari terakhir beliau tiba di Madinah, beliau dipelihara oleh Allah dari kepungan kafir Quraisy. Jadi ketika Nabi tiba di lokasi Masjid Quba itu, ada 75 orang kafir yang telah menerima upah 100 kilo emas untuk membunuh Nabi atau ditangkap hidup-hidup. Tapi ketuanya ndak tentu dinyo nama nan Nabi, nama nan Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga di ibu-ibu embo maco salam. Ndak sadonyo menjawab. Ambo pantuni ciri. Ampe angke jo Tanjung Alam. Rami pasanyo Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam, ambo doa lakinyo babini cik lai. Amin. Amin. Ambo ulang salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sasimpang jalan ke Biaro. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, para santri nanlah menjawab salam. Ambo doaan masuk serugo. Amin. Iko karehal aminnya. Amin. Yang kita muliakan Bapak Haji Gufron yang digerakkan oleh Allah dengan teman-teman beliau untuk mendirikan pondok pesantren di Kecamatan Gunung Talang. Orang Gunung Talang ko elok, mangkonyo jualah tanah untuk menagaan pondok pesantren. Alhamdulillah. Kalau ambo punyo ko ambo agi yang ndak ambo jual. Tapi alhamdulillah ambo ndak ada punyo tanah. Kemudian nan kita hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, teristimewa Ketua Masjid Al-Munawwarah Talang, kini menjadi anggota DPRD Sumatera Barat. Mudah-mudahan tidak nyotinggam saji. Nyo adolo ko Pak, nan reses nan segala macam lah nyo ndak hadir-hadir le. Kalau serupu itu nyo kita doa ndak tapilian yang boleh. Jadi jangan jabatan didapatkan kita cerai dengan masjid. Jangan. Dan sekarang
sudah ditambah masjid satu lagi di Gunung Talang, yaitunya Masjid Quba. Ini diambil dari nama Masjid Quba yang didirikan oleh Rasulullah, penuh perjuangan. Di hari terakhir beliau tiba di Madinah, beliau dipelihara oleh Allah dari kepungan kafir Quraisy. Jadi ketika Nabi tiba di lokasi Masjid Quba itu, ada 75 orang kafir yang telah menerima upah 100 kilo emas untuk membunuh Nabi atau ditangkap hidup-hidup. Tapi ketuanya ndak tentu dinyo nama nan Nabi, nama nan Abu Bakar. Jadi Nabi dengan Abu Bakar itu tingginya sama, umurnya selisih setahun, ya kan? Itu bak pinang dibalah dua. Jadi karena dia ndak tahu, setelah dikepungnya Nabi, ya kan? Dia bertanya, yang ditanya pas Nabi. Kalau melawan Nabi ketika itu Pak Seriman, ndak bisa dong. 75 orang itu pakai senjata lengkap. Ya kan? Tapi caranya, karena Allah yang berkuasa, karena Allah yang benar-benar raja, karena Allah yang mengendalikan semuanya, bertanyalah orang tadi, namanya Buraidah bin Hasim. Nama orang yang bertanya itu, ketuanya. Apa katanya? Man anta? Siapa engkau? Nabi menjawab dengan jujur, Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Mendengar jawaban itu, orang itu begini. Benarkah engkau cucu Hashim? Cucu Abdul Muttalib? Iya, kata Nabi. Nenek saya namanya Hashim, tunyo babini budo di Syria. Jadi orang babini mudo ko sejak dulu lepas. Biasa saya laki-laki ndak dilarang babini lebih dari cie. Lai terdengar ibu tu. Jangan dilarang-larang suami babini cie lai. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Jadi engkau siapa pula, kata Nabi? Man anta? Kampung di mana, kata Nabi? Kampung saya di Syria. Kakek iyo bercerita dulu, beliau ada istri baru di Syria. Ternyata engkau anaknya. Walaupun engkau itu kecil dari saya, kata Nabi, tapi engkau adalah kakek saya. Menyuruh bungkuk, melompek patah. Iya, ayah saya bercerita bahwa dia mempunyai cucu di Makkah, namanya Muhammad. Ternyata engkau cucu saya. Maksud engkau mengepung saya apa? Untuk saya bunuh. Sekarang saya sudah ada, kenapa tidak bunuh? Apa kata Buraidah? Saya bangga cucu saya jadi Nabi. Sekarang apapun resiko yang akan saya terima dari komandan saya tidak akan membunuh engkau Muhammad. Saya akan masuk Islam. Begitu Allah itu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kita jangan coba-coba menipu daya Allah. Tidak akan pernah tertipu. Ya kan? Jadi apa kau ada ijazah palsu mengaku zela? Jangan mengicu-ngicu. Ya kan? Allah tidak akan pernah tertipu. Tidak akan pernah dengan siapapun. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah. Sekarang apa kata Buraidah kepada anak buahnya? Saya orang yang kita kepung ini, orang yang akan kita bunuh. Ternyata dia cucu saya. Sekarang saya sudah masuk Islam. Teman-teman bagaimana? Apa jawab orang yang 74 orang tadi? Oke bos. Kamalo yang babelok kasinan lilin bamain. Maka 75 orang
sekaligus masuk Islam. Alah cukui cie jamaah Jumat. Alah hari-hari Jumat ketika itu. Maka didirikanlah masjid darurat dari batang korma. Kemudian untuk Nabi berkhutbah adalah pokok korma. Sekarang sudah megah masjid itu. Setelah masjid darurat ini dibangun, sudah Nabi berdaulat di Madinah. Maka jadilah masjid itu dibantu oleh seorang janda seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita tadi. Kemarin saya pergi umrah 19 hari sampai ke Turki, masih ditambah lagi besarnya Masjid Kuba itu. Saya ralat ya Pak, maaf. Siapa yang beruduk dan salat di sana, mungkin Pak Ustadz tadi lupa, pahalanya sama dengan pahala umrah, bukan dengan haji. Ya kan? Kalau dengan haji, encak ke Masjid Kuba atau saya taruh ini. Ya kan? Pahalanya sama dengan pahala umrah kalau kita sempat salat 2 rakaat di sana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nama Masjid Kuba ini penuh perjuangan. Bapak Haji Kufron juga cerita, setelah tanah ini dulu dibeli, ada orang memperkaroi. Berjuang tak? Berjuang lagi. Pitihlah dibayilan saya. Tapi ada orang yang memperkaroi balik. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi pejabat, suruhlah rakyat awak mensertifikatkan tanah musaji. Orang kini sama je harimau Pak. Tak tentu dia nama musaji, nama musalah. Kalau yo iko wakaf orang gaya ambo, masureknya. Orang dahulu lihat do wakaf masurek. Tak ada Pak. Tukang gawi pungguang saya dulu dapat tanah. Yuang kemana? Ambo pergi ke Padang dapat sekolah tahun tolong pagi gawi pungguang lain. Ada pe tanah tu. Ada mana do sureknya? Mudah-mudahan Masjid Kuba yang baru ini juga menjadi ikon bagi umat Islam untuk singgah di sini mendirikan salat berjamaah. Coba bayangkan Pak, anak-anak kita yang baru 11 tahun pendidikan di sini, kita dengar tadi dia membaca bahasa Arab lancar saja. Kalau ambo Pak tanyaan Pak, ambo di pesantren dulu, tidak pandai mengecek bahasa Arab kan? Bahasa Jepang nam pandai, bahasa Piaman nam pandai. Ya kan? Ini ibu dan bapak. Tak pandai saya menguasai bahasa itu. Kecuali bahasa kampung saya. Kalau meniru-niru lebih pandai. Pak yang mau mengaji ke Solo ke Sinan tu Pak. Sinan tu M-nya tuka jo N orang sana. Sungai Nanan, air Sanan, kampung Batu Dalan. Ini bapak-bapak itu. Atau pandai mau meniru tu. Pandai. Jadi kita sokonglah bersama-sama anak-anak kita ini. Kita bantu beliau-beliau yang mendidik anak kita di sini. Para jemaah, mudah-mudahan pesantren, ya kan, Madinah boarding school ini mencetak para ulama nanti untuk negeri kita di Sumatera Barat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nan kami hormati niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari bundo kanduang limpa peh rumah nan gadang ubek jarih palarai damam. Mudah-mudahan semua kita tetap sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ambo ingin bercerita pagi go. Kalau mencerita musaji, kalau dicerita oleh Pak Ustaz tadi. Jadi masjid ini yang pertama kita untuk salat berjamaah. Salat berjamaah itu 27 derajat lebih tinggi dari salat sendiri. Jadi saya tadi Bu, azan pertama, itu saya sudah mandi. Ketika orang azan pertama. Kami tadi malam ngaji di Balimbiang, Padang Mage, Rambatan. Maka pergi ke sini, tidur di sini. Ya kan? Setelah mengikuti cucu-cucu saya ini salat tahajud.
Mereka salat tahajud, Bu, bersama-sama. Sama ramainya dengan salat Jumat. Berbanggalah wali murid anaknya yang dididik di sini. Dia dibangunkan oleh gurunya untuk salat tahajud. Apa-apa nantu kan tak sadar salat tahajud. Sebab itu sudah semua Isa pergi berdomino. Sampai jam 1 malam. Jalan salat tahajud, salat subuh saya tak kalau. Iya tak? Iya salah. Ini bapak-bapak banyak terjadi model itu. Iya kan? Nah, jadi kalau kita ingin memperbanyak amal, salat tahajudlah. Kenapa? Akan diberikan oleh Allah maqamam mahmuda. Ya kan? Tempat yang terpuji. Terpuji di dunia dan terpuji di akhirat. Kalau kita sudah salat tahajud, pasti tidak akan tertidur salat subuh. Ibu-ibu, saya dengar selama ini, kalau membangunkan anaknya tidur, nak jago lena talat beko sekolah. Itu seragam seluruhnya saya dengar. Di Sumatera Barat. Talai ang sekolah beko jago lalai. Aprak di ini diubah lagi. 4:30 suruh anak ibu bangun. Nah, bangun lagi. Kita salat berjamaah ke musala di tempat kita tinggal. Kalau anak dibangunkan, ikut dia salat berjamaah dengan kita subuh, tidak akan telat sekolah. Karena Islam itu melaksanakan ajaran disiplin. Salat di awal waktu, itulah kedisiplinan. Ya kan? Bapak-bapak yang terhormat, ambo mencari polisi, dilatih di padang basi, itu tidak berbaju, lah jago pukul 3, menyandang senjata. Untuk memperkuat mentalnya. Islam sudah lebih dulu. Apabila engkau telah tertidur, bangun, langsung engkau bersuci dan beruduk salat. Jadi semua yang dilaksanakan manusia di dunia ini, Pak, Allah telah berbicara 14 abad yang lalu melalui kitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mengamalkan saja oleh. Ya kan? Jadi ibu-ibu dimanapun tinggal di Solo pasti ada musalanya. Lebih-lebih Pak Zul Elfian, selama beliau jadi wali kota, entah berapa masjid yang direhab, entah berapa masjid yang baru beliau bangun dengan rakyatnya di kota Solo. Jadi ambo sambayang ke petang Pak Zul di masjid besar Pandan Bekek Bang Nagari. Datang gua rancaknya saji. Dulu pernah satu masjid yang dibangun, saya diundang salat pertama oleh Pak Zul ini. Ya kan? Jadi para jamaah, bangunan fisik masjid di Solo ini sudah banyak. Bagaimana kita mengimarahkannya? Ya kan? Nah, tentu di tempat kita tinggal masing-masing. Kalau di Mosaji Ambo Pak Sediman, itu dari Moko sampai ke belakang penuh. Salat zuhur, salat asar, salat subuh. Karena orang nanti tinggal sini, nanti orang lama mati pajak seduanya. Kalau yo pai yo salat jauh-jauh, pitih ndak ada seoto. Bab itu karyawan PT Semen Padang kok Pak, karyawan BUMN itu pensiunnya ketek. Ambo gaji ambo dulu 7 juta terakhir, lah pensiun turun 1.300.000. Jadi kami orang pensiun Semen Padang kok setelah pensiun langsung bagabung jo PDIP. Pindah partai Bu Mega tu dah. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Jadi sajak beliau-beliau ke pensiun Pak, itu salat di masjid awak selai. Berjalan saja, tak punya biar mangko panuh lah musaji tu kini. Kini bapa gadang tu. Ornamennya kami tiru Masjid Al-Munawarah, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawarah. Galuang-galuangnya itu kami tiru. Apa-apa kalau ada nang kayu nang datang kini,
biaya untuk musajid kami itu sampai sudah 875 juta lah. Ambo bersedia ambo piti itu biko. Kalau ada 875 juta lah. Kalau kami tidak pernah cameh dah bu. Bandak cameh. Bahan bangunan ada di toko. Piti ada dalam saku jamaah. Awak tidak perlu cameh membangun-bangun ke apa? Piti ada dalam saku jamaah. Bahan bangunan ada di toko. Asa jalan pembangunan ko pak, infak tu turun. Sebab manusia ko banyak masak buah manggih. Bu. Oh bu. Bedanya masak buah durian jo masak buah manggih. Lah salamu ko duit ndak tahu dah. Ambo salam ngecian. Durian kalau nyo masak bah. Langsung lapih dari tampuknya. Nyo imbau lo tiba di bawah tu. Buk. Ku adalah jatuh ambil lah. Tapi kalau manggih pak, bu, barana karanumnya, daunnya mandoan buah. Tak nampak buahnya dari bawah. Sama masak-masaknya tak muah jatuh. Kecuali nalah dicempong tupai. Di kalau ada manggih jatuh pak, atulah habis sekarek di tupai. Manusia banyak masak buah manggih ke. Jadi apa ibu nam pengurus musaji, jangan diumumkan pitih musaji banyak di bank. Masjid Al-Munawarah Talang, uang di bank 7 miliar. Nyo kecing ketua musaji ku ambil bunga dorang. Cayolah. Kas musaji ku harus minus. Itu contohnya Masjid Joko kasnya minus pak. Pila honda orang dua sehari itu sinan. Nyo ganti. Ya kan, kas masjid yang minus. Tapi orang dermawan. Karena masjid itu uangnya dari umat dikembalikan kepada umat. Maka orang yang punya uang percaya. Jadi pitim saji jangan disimpan-simpan di bank. Kalau di orang bank, yo lah dia. Ya kan, misalnya pengenuan dulu. Kau direktur bank negari lu. Jadi dilakian kebangunan. Ya kan? Mudah-mudahan dengan jalannya pembangunan masjid di mana-mana seiring dengan pembangunan mental. Semakin banyak uang masjid, semakin banyak training keagamaan bisa dilakukan di sana. Di Masjid Joko Kriyanto Pak, ribuan dulu bapak-bapak yang belum pas membaca Al-Quran, sekarang sudah qari dia. Kenapa? Ada guru tahsin. Yang ingin menghafal Quran, ada guru tahfiz. Pelatihan mubalik, ada dosennya. Ya kan? Semakin banyak keuangan masjid, semakin banyak training keislaman yang akan dilakukan. Nanti kecen Pak Ustadz awak tadi Pak. Indonesia kok dalam agama Islam gini Pak, diujinya di Allah. Yang terjadi di Spanyol ribuan tahun yang lalu, akhirnya terjadi di Indonesia. Apa ada tidak mencari orang salawat di gereja? Lagi kan? Nyapa dia? Siapa? Karena katanya kaum muslimin ada sekarang pesantren lintas agama. Coba bayangkan kalau ini terjadi. Ada pesantren yang didirikan Syiah. Sedangkan Syiah itu kata ulama bukan agama Islam, tapi agama Syiah. Karena apa? Dia menyumpahi khalifah yang bertiga. Abu Bakar, Umar, Utsman. Khalifah yang diakuinya nyali. Selain dari Nabi, ada imamnya 12. Selain dari Quran, ada kitabnya. Akhirnya bertanya, apa nangkane undang ko? Ada ndak nan Syiah? Kalau ada mati selalai. Jadi duit je nih. Itu bukan Islam, tapi ajaran sesat. Nan ganjinya di Syiah tu Pak, orang boleh nikah muta'ah. Misalnya ambo dimbo mengaji gak 100 hari di Solo, kan nak pulang-pulang ke Padang. Ambo nikah 100 hari itu orang seko. Biko boleh pulang ke Padang, boleh ambo caraian. Ya kan? Ditanya orang Syiah tu serupa itu. Bajaleh-jaleh,
kalau anak angku di beituan lah mu aja. Tak tentu jawabnya dia dah Pak. Jadi sanubari ini menolak semua kebatilan. Ya kan? Tidak menerima kebatilan. Pak, apa nan datang kau lah mencuba memacari bini orang. Ada bini orang lanjak kan elati lo akhirnya digaduh. Amuhnya jawab. Tu dibawa raun. Ada ndak? Kira-kira lai senang hati membawa bini orang raun. Ndak Pak, sama je kuciam penjelok sambal tu. Raso tangkai sapu ketiba di kepala. Model itulah orang yang melakukan kebatilan, batinnya ndak kesanang. Jadi nang ke dibawa pai itu bini awak salah Pak. Jam bini orang. Kini orang tak balik-balik Pak. Mencaliak bininya titik selimo. Mencaliak bini orang titik selero. Banyak terjadilah perselingkuhan. Itu bukan orang biasa saja. Ya kan? Hati-hati Pak Selimannya. Ambo pernah membaca di koran, nyo sama-sama pai kungker anggota DPR ko bersih laki-laki, hanya berzina di hotel. Ya kan? Coba bayangkan itu. Orang-orang terhormat yang dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dia tertangkap berzina. Coba bayangkan. Kalau di Ambo ndak ada tembak patui seorang itu. Ya. Ya kan? Jalla ke manusia ka Allah senyendak sagan. Di masa awak menyuruh berzina kau nanti melihat orang. Di Allah nampak tak? Nampak. Bagaimana menanamkan keyakinan bahwa kemana pergi kita dilihat oleh Allah. Ya kan? Allah itu tidak buta, Allah itu tidak tidur. Kalau boleh Pak, mencaliak-caliak orang yang dipanggil KPK kau Pak. Banyak nanti tak percaya je Allah. Iko ambo tak salah kau Pak. Kau salah prosedur je. Itu Pak. 3 kali di sidang tak kajui. Jatuh. Mati. Korupsi nan 2 miliar tu lun tak makan lah. Awak mati. Awini mudo tinggal. Nyoba kawin jo pacar lamonyo sudah tu. Nyoba tinggal ke rumah awak. Awak betul sedari kubur caliak. Ya kan? Jadi menyalahi aturan Allah, kita akan hancur dunia akhirat. Pak, Bu, salah satu dari wajib haji setelah kita tawaf, namanya rukun haji itu tawaf tu. Kalau sa'i rukun atau wajib? Itu anak apa amalkan naik haji utang nanti. Sa'i itu wajib haji. Ya kan? Bukan rukun haji. Kalau tawaf awak harus dalam keadaan berwudu. Kalau sa'i lapih wudu awak dah bah. Sa'i itu di mana dimulai? Di Safa, berakhir di Marwah. Sekarang yang saya tanya, kenapa nama bukit itu Safa? Karena itu perjalanan yang bersih dari seorang ibu. Perjuangannya yang sangat-sangat memilukan kita mendengar seorang perempuan berjuang seperti itu. Namanya Hajir, tapi membuahkan hasil. Bukan untuk minum anaknya saja, tapi minum umat Islam semenjak mata air itu terbit sampai hari kiamat nanti air itu tidak akan habis. Ini perjuangan seorang wanita yang bernama Hajir. Ya kan? Jadi ibu kok nyetinggan dek suami sabale tahun serupa Siti Hajir tu, jangan mengadu saya ke pengadilan agama dulu. Sabar saya menunggu. Ya kan? 11 tahun ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Apa dia putus asa? Tidak. Jalan selangkah hendak sampai pancuang sepancuang hendak putui. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang. Barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuh. Baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya kan? Jadi kalau ada kata gagal, bangun lagi. Bangun lagi. Jangan putus asa.
Ya kan? Jadi safa itu ada tadi disebut oleh Pak Ustadz tasawuf. Itu sama hurufnya Pak. Safa itu sad dan fa. Tasawuf ada huruf sad, ada huruf fa. Artinya apa? Apapun jabatan Bapak, bupati, wali kota, gubernur, kepala dinas, mulailah usaha dengan safa. Usaha yang baik, jangan korupsi, jujurlah. Kalau Bapak jujur, memulai usaha dengan yang baik, maka akan berakhir di marwah. Marwah itu apa? Murwah. Harga diri. Jadi kalau usaha kita bersih, harga diri kita terjaga sampai pensiun. Ya kan? Iko awak pensiun, awak lagai asam ure, asam lambung, dimbolo dek KPK. 2 kali sidang takajui mati. Ya kan? Ini. Itu yang namanya dosa. Lawannya ambo simak tu Pak, orangnya ndak boleh sabui gunjangnya. Iya kan? Di Iyayen Padang kini win namanya. Orang sedang di sidang menggelambungkan biaya tanah tuh mati Pak. Jadi tanah untuk perguruan tinggi Islam hanya permainannya di orang. Iya kan? Begitu manusia kalau mentalnya sudah rusak. Iya kan? Kalau kita tidak baik dalam berusaha, akhir ayat kita atau akhir jabatan kita, murwah kita akan jatuh, harga diri kita akan jatuh. Mulailah usaha dengan safa, berakhir di marwah. Mulailah usaha dengan baik, akan harga diri kita akan terpelihara sampai pensiun. Tapi Pak, setinggi-tinggi jabatan Pak, kalau awak jatuh buruk, sama jo kayu rabah. Ibu Allah mencaliak kayu rabah. Barana kagadangnya kayu itu kalau larabah. Apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun karegeh usah diarok kabapucu antah kok cindawan kabungonya. Tuah nalamo ilang laleh jo koncek kabatonggo urang mencibie bekuliliang tangguang la doso salamoko. Tak ada harga diri lah. Ya kan? Macam-macam buik nyobuik gambar di orang. Badan-badan kabau, kepala orang. Hanya jujuan jazah palsu. Macam-macam gambar awak dibuat orang Pak. Itu dosa kita masa lalu. Ristordi lihat dia buat orang gambarnya dia page itu. Tidak ada Pak. Anang kambo korupsi sudah mengaji gua. Nyagi amplop dia orang. Itu tidak ada ke di preso ke PK tu dah. Tak ada Pak. Ya kan? Walaupun amplop mengaji itu tidak standar buat kecil pengurusnya barakanya lagi ya. Ya kan? Dan ambo tidak lo ada menetapkan. Banyak orang bertanya sama Pak. Diundang Ustaz mengaji ke Jakarta bara amplopnya. Ya kan? Nah. Kata ambo tu tidak ada tu dojem. Bara tagarak di pengurus lah pi uku jaraknya gitu. Itulah yang mengaji itu. Ya kan? Ya kan? Rupanya orang kau mengerti sesuatu. Alun bakile lah bakalam bulan lah sangkap 30. Balun nyolie lah nyo makan raso lah tibo dalam tubuh. Takile ikan dalam air. Ikan takile jalo tibo lah tantu jantan betinonya. Ya kan? Jadi orang Minang ko ndak usah kita aja jo keranjang. Nyo tahu cara membuat keranjang. Ya kan? Debatnya orang Minang kau buat keranjang Pak. Anyo yang dia ke orang gilo nyo isi air. Ndak amo isi dah. Karena keranjang tu tak buat tak buat. Nah. Jadi guru-guru kami yang memimpin yayasan ini, karena yang kita didik adik-adik kita yang sangat muda-muda, maka kata orang Minang, samolah tanago pendidik go jorang memandian kudo. Ya kan? Nan kudo ko maleh masuk air, tapi de orang punya kudo ko masuk dahulu, nyoelo kudo ko. Amu hanya ndak? Amu. Jadi nak jadi guru siko ko, iko orang go balo kudo.
Ya kan? Kita maunya ke dalam ayat. Mudah-mudahan kerja keras kita, peras keringat kita, usaha kita mencerdaskan anak bangsa, mudah-mudahan berbuah amal saleh. Amin. Sepanjang ambo mengecek tadi Pak, kalau adonan salah tu sama to dari ambo. Kalau adonan benar tu dari Allah. Saya ajak kita semua, karena hidup di dunia ini permainan, jadilah kita pemain yang baik. Setiap orang bermain, pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Jangan kita sampai kalah dalam bermain. Orang yang menang dalam bermain, matinya akan husnul khatimah. Bermainlah dengan baik, kerjakan yang diredai Allah. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Kita doakan Bapak Haji Gufron dan istri selalu sehat walafiat. Dan orang yang membantu beliau juga sehat walafiat. Orang Solo nan datang kini, orang Kupang, orang Kerinci, orang Surabaya, orang Jakarta, kan jauhnya kemari itu. Mudah-mudahan dia gih palo sabanyak langkah-langkahnya kemari. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau dia gih maaf membawa Bapak Ibu, lai semoga Allah mengampunkan kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.